Pokoknya intinya teman-teman gue udah ngumpet. Nah gue hitungan terakhir kan 2, 3. Nah itu udah nggak ada orang kan bang. Nah di situ mulai nyari-nyari tuh bang gue. Mulai nyari-nyari di situ ada pohon gede nangka, sampingnya tuh kayak pohon ceri. Iya sebelah kanan, pohon ceri. Nah di situ gue cari-cari, gue kira tuh dari sini kan, oh nggak ada. Nah di sini tuh ada kayak rambut panjang bang. Gue tarik. Gue kira kayak akar pohon kan, namanya kayak gelap, kita nggak tahu kalau itu warna hitam. Itu gue tarik, bek, jatuh tuh bang kepala. Nah, itu ada kayak gang kecil bang. Di situ ada kayak penerangan kayak lampu jalan. Tepatnya pas di sebelah kiri gua. Nah di sini ini tembok orang kaya bang. Gua jalan nih, tek tek tek. Kok ada yang ngikutin? Gua liat gini bang, gua noleh. Kayak bayangan bang, bayangan itu kayak pala, gondrong, rambutnya panjang gitu. Terus ada kayak jeroan gitu bang. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang tinggal di kontrakan angker yang ada di daerah Selipi, Jakarta Barat. Jadi dia di sana nih bersama keluarga ngalamin kejadian horor yang nggak ngenakin banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue. Udah ada Mas Den. Halo Mas Den. Halo bang. Wih, gokil. Thank you Mas ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Lu tinggal di kontrakan tahun berapa nih waktu itu kontrakan di Selipi nih? Tepat tahunnya gue nggak tahu ya bang. Tapi gue tahunnya tuh pas gue umur 10-11 tahun. Oke, waktu SD. Pas SD. Lu udah tinggal situ sama keluarga, bokap nyokap. Ini ngalamin katanya sekeluarga nih ngalamin gak lu doang? Keluarga. Oke. Dan apa yang bikin lu pindah waktu itu? Yang bikin lu pindah kontrakan? Katanya lu sampai pindah kan waktu itu? Iya, gue pindah lagi. Tapi gue pindah itu selama 7 tahun ya bang. 7 tahun lu di situ? 7 tahun. Berarti 7 tahun lu ngalamin kejadian horor di situ? Banyak banget. Oke. Dan lu pindah karena kenapa nih? Lu kan udah berhasil selama 7 tahun itu lu udah berhasil bertahan, apa yang akhirnya buat lu give up di situ? Intinya waktu itu intinya gue waktu itu disarankan sama orang pintar pindah karena di situ nggak baik untuk ditinggalin dan rezeki ditutup. Oke. Gitu aja sih bang. Tapi ada yang bikin ke diri lu sendiri nggak berubah waktu itu, yang bikin lu entah lu sakit entah lu apa? Iya betul. Gue sering sakit di situ. Oh sering. Sering sakit, panas. Terus ya ada aja kejadian juga kayak gue tuh jarang mau makan bang. Di situ emang gue bener-bener kurus waktu itu. Oke. Dan setelah pindah beneran berubah tuh? Berubah total, drastis. Oh, emang bener berarti di situ ya? Bahkan segala kayak pintu rezeki emang bener dibuka di tempat yang beda. Oke, dan ini yang menarik katanya, di kontrakan lu ini setiap jam berapa? Jam 1, jam 2. Selalu ada ketokan ya? Pasti itu. Ketokan pintu? Pasti. Ketokan pintu yang katanya di luar awalnya tiba-tiba pindah ke dalam tuh. Lemari? Iya. Jadi dari ketokan pintu, jadi ke ketokan lemari. Setiap jam berapa tuh? 1 atau jam 2. Oke. Ini ditahan dulu ya cerita, jadi nanti diceritain detailnya nih gimana. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Mas Den nih, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang mau cerita juga, datang langsung sini. Itu caranya kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, itu langsung nyambung ke WA kita. Dan yang sering main Instagram juga, kalian bisa follow Instagram kita di @chemistry. Di situ ada linknya juga, jadi sama-sama ada linknya di situ ya. Oke Mas Den, ini langsung kita mulai aja ya ceritanya. Oke bang. Cerita pertamanya waktu pas gua ngontrak di sebuah kontrakan, ya tepatnya di daerah Jakarta Barat, kampung kecil lah, hitungannya kayak kampung kecil gitu. Kampung kecil yang banyak cerita yang gak gue tahu waktu gue masih kecil. Tepatnya gue masih umur 10 atau 11 tahun lah, kelas 5 SD. Saya masih inget tuh semuanya. Insya Allah masih ingat.
Karena emang itu gue pendem dari kecil bang. Oke. Ya, gue pendem dari kecil. Ya mungkin pas gue dewasa ada banyak-banyak yang bisa diceritain di podcast kan. Ya udah di situ mulai ceritanya. Waktu itu kontrakan yang lama itu pengen direnov bang. Pengen direnov, ya gue otomatis diberi jangka waktu 2 minggu untuk mencari kontrakan. Yaudah gue mencari kontrakan di daerah situ ya paling deket aja lah. Maksudnya selama 2 minggu kan nggak mungkin nyari jauh-jauh ya. Ya di area situ juga sekitar 3 atau 2 kilo lah. Gue cari sekitar 2 minggu seminggu dapet tuh bang. Masuk kampung-kampung sih kayak masuk gang-gang gitu. Harganya segini lah, terus segini. Peraturan sih nggak ada, ya kan katanya. Wah aman nih berarti kayak bawa-bawa kayak motor 2 atau 3 atau pas bokap gua pulang kan sekitar jam 12 ya. Jam 12 malam bokap gua pasti pulang jam segitu. Maksudnya di situ tuh ada kayak peraturan jam segini, ya jam malam masuknya jam segini gitu misalnya. Udah situ aman. Oke, di situ aman. Ya udah gua dapet di situ, gua pindah dari kontrakan yang lama jadi ke kontrakan yang baru nih. Nah, gue di situ tuh belum tahu tuh cerita kontrakan itu, Bang. Nah, masalah yang pernah terjadi lah di situ. Nah, oke lah, gue masuk di minggu pertama sampai minggu kedua tuh nggak ada serangan apa-apa ya. Maksudnya nggak ada kayak gangguan apa-apa gitu. Oke lah, di situ gue aman. Sebagai kayak biasanya orang ngontrak aja pertama kali kenalan samping kanan kiri tetangga ngasih kue gitu kan, perkenalan diri. Menjelang selama ya masuk 2-3 bulan. Oke tuh ada bang, kayak masuk jam malam lah, masuk jam malam sekitar jam 1 atau jam 2. Nah di situ terjadi tuh bang, terjadi teror kayak ketuk pintu. Setiap pukul 1 sampai 2 dini hari itu pasti terjadi. Waktu itu lu denger lu lagi ngapain? Gue tidur pasti, itu jam segitu tidur, namanya anak SD ya kan, jam 10 udah tidur kan. Oke di situ gue dengerin, ya kayak orang ngetuk-ngetuk biasa bang. Tek. Tapi sama orang tua gue emang udah baik kan, masa jam segini siapa sih yang ngetukin gitu. Oke tuh 1, 2, 3 hari nggak pernah dibuka sama nyokap gue kan. Nah pas minggu yang kedua tuh lagi tuh, tepatnya pasti pas hari Kamis tuh, pasti tuh hari Kamis diteror di hari Kamis. Diketuk-ketuk tuh, ketuk-ketuknya lebih kenceng bang, tek. 1, tek sampai 3 kali. Mungkin risih kali ya orang tua gue, nyokap gue buka. Terus itu nggak ada hitungan detik, paling ya 3 detik pas ketukan itu, pas gini udah nggak ada orang bang. Dilihat kanan kiri, terus nyokap gue nyari ke sekitar situ nggak ada orang. Walaupun ada orang lari juga pasti kan kayak terdengar kayak injakan kaki ya, cek gitu kan. Itu sama sekali nggak ada. Nah mungkin angin, masih positif lah. Itu kontrakan lu doang yang diketok apa banyak rumah? Kontrakan gue doang. Kontrakan lu doang yang diketok? Kontrakan gue doang. Oke. Ngetuk pintu tuh selama hampir 6 bulan bang. 6 bulan. Rutin tuh ya? Sampai nyokap gue cerita ke yang punya rumah sama RT/RW. Ya, mungkin RT/RW juga itu angin kali atau orang lagi iseng kata gitu kan. Pas di 7 bulan terakhir tuh itu lebih ekstrim bang. Jadi nyokap gue diketuk-ketuk pintu itu pas malam-malam juga 1 apa jam 2 gitu. Di situ nyokap gue kan buka. Setelah buka itu ekstrim, dia langsung masuk bang. Mungkin masuk ya. Gak lama di lemari gue diketukin. Di dalam lemari percis. Tek. Terus kayak orang geremet gimana ya bunyi? Tek gitu bang. Kayak tek gitu. Di situ nyokap gue, yaudah baca doa. Tapi itu masih tuh bang. Sampai kumandang azan terdengar tuh. Dia langsung berhenti. Di mana tuh suaranya? Di dalam lemari percis. Dalam lemari, masih di dalam lemari? Iya. Itu sampai berapa bulan ya? Sebulan lebih. Sampai 2 bulan. Nyokap gue mulai risih. Oke lah, mulai risih. Terus nyokap gue kayak bikin selamatan. Oke, pengajian gitu ya? Pengajian, biar kayak suasananya makin sejuk atau apalah, nggak ada kejadian itu. Oke lah, pas setelah selamatan itu udah dilakuin, 3 hari selamatan itu dilakuin, oke lah. Itu nggak ada kejadian apa-apa bang, selama 2 bulanan lah, ya 2 bulan atau 3 bulan. Tapi kejadian itu ada lagi siang hari. Tapi bukan ketuk pintu terornya. Orang nangis di dalam tembok. Di tembok kontrakan gue bang. Di situ kayak nangis. Gitu. Siang hari tuh pas setelah saya pulang sekolah. Pas banget. Yang denger siapa aja tuh waktu itu? Lu denger? Tadinya cuma nyokap saya doang.
Nah di situ saya kok lama-lama dengar. Saya panggil kan Den, kamu dengar nggak? Dengar. Wah benar kata gitu. Itu lama bang, lumayan lama itu, ada sekitar 20 menitan lah nangis. Dicari kanan kiri, tengah itu nggak ada. Terus ke belakang rumah juga nggak ada. Terus ya udah tuh untuk inisiatif ke depan. Di depan tuh emang jenisnya tuh kayak gimana ya? Kan kontrakan, di sini kayak beton gede gitu bang. Nah di sini tuh kayak kebun. Kebun di sebelah sini tuh kayak rumah orang kaya. Tapi di situ tuh tepatnya kolam renang. Nah, oke di situ kejadian itu pas gerimis-gerimis. Gue kan habis main petak umpet ya. Main petak umpet dari jam 5 sampai setengah 6 itu menjelang kayak apa namanya? Langit udah gelap. Iya. Gue tuh emang menjaga terakhir. Gue intinya orang teman-teman gue udah ngumpet. Nah, gue hitungan terakhir kan 2, 3. Nah, itu udah nggak ada orang kan, Bang? Itu nggak ada orang. Tepatnya tuh di situ ada kayak pohon besar, pohon nangka. Itu udah lama, Bang. Emang, mungkin umur saya juga lamaan itu gitu. Yeah. Intinya nggak pernah ditebang. Nah, gue mainnya di area situ lah. Nah, di situ mulai nyari-nyari tuh, Bang, gue. Mulai nyari-nyari, di situ ada pohon gede nangka, sampingnya tuh kayak pohon ceri. Iya, sebelah kanan. Yeah. Pohon ceri. Nah, di situ gue cari-cari. Gue kira tuh di daerah sini kan, oh nggak ada. Nah, di sini tuh ada kayak rambut panjang, Bang. Rambut panjang, ya sekitaran 2,5 meter atau 3 meter. Gue tarik. Gue kira kayak akar pohon kan. Namanya kayak gelap, kita nggak tahu kalau itu warna hitam. Yeah. Jadi kayak saru-saru gitu, gue tarik. Bek. Jatuh tuh, Bang, kepala. Kepala jatuh. Bek. Dek. Pas lojum gitu. Ini apa? Gue kira kayak apa namanya? Bola. Tapi itu emang jenisnya kepala. Tapi mukanya gue nggak lihat ya. Saking gue panik langsung gue cabut, lari. Kepala jatuh. Kepala jatuh dari pohon ceri. Pohon ceri itu lumayan tinggi, sekitar 5 meteran ada. Oh, ini pohon ceri yang gede ya? Iya, sampingnya pohon nangka. Percis banget tuh. Gue lari. Gue bilang ke orang tua gue, kenapa nak? Gitu kan. Nggak mau habis main tak umpet, capek gitu. Tapi gue di situ masih ngumpetin. Oke lah, di situ gue masih ngumpetin tuh, Bang. Kejadian pas itu kan hari Sabtu atau Minggu gitu. Minggu pas gue libur sore hari. Nah, Senin, Selasa, Rabu gue panas tinggi. Semenjak kejadian pas rambut itu gue tarik. Gue panas tuh, Bang. Gue bawa ke rumah sakit. Sampai hari Kamis tuh gue belum sembuh. Ya udah, gue Jumat inisiatif orang tua gue nyemburin gue. Itu sebutannya apa ya, nyemburin? Ngeruqyah apa ngebersihin gitu? Kayak obat apa namanya? Bacaan doa gitu, Bang. Jampe-jampe. Iya, jampe-jampe. Terus gue minum dah tuh, Bang. Gue minum. Bener tuh, setelah gue minum sembuh, Bang. Kayak reda, kayak makan gue bisa makan, gue jadi nafsu makan. Tadi gue nggak mau makan tuh, Bang. Nafsu aja sama sekali ngeliat makan kayak udah enek gitu. Nah, dari kejadian itu mungkin gue kayak nyatet ya. Wah, gue nggak bisa main di sini lagi nih. Karena gue nggak pernah cerita sama orang-orang, Bang. Maksudnya nggak pernah cerita sama orang tua gue, teman-teman gue yang kemarin main tak umpet. Jadi pas kejadian itu gue langsung cabut. Disangka gue nggak mau jaga, padahal gue ada kejadian yang aneh di situ. Gue nggak cerita sampai sekarang. Dari kejadian itu ada kejadian unik lagi, Bang. Di saat gue pas main sama kejadian habis maghrib, pasti habis maghrib. Rintik-rintik juga itu, hujan kecil lah, kayak gerimis. Oke lah, tuh di situ. Gua pulang habis main juga, main bola kalau nggak salah. Iya, main bola. Gue lewat gang yang dekat rumah gua, samping rumah orang kaya. Yang gue bilang itu, yang samping gua. Nah, itu ada kayak gang kecil, Bang. Di situ ada kayak penerangan kayak lampu jalan. Tepatnya pas di sebelah kiri gua. Nah, di sini ini tembok orang kaya, Bang. Gue jalan nih. Tek. Kok ada yang ngikutin? Firasat gua kok ada yang aneh gitu. Ada yang ngikutin, bilang, oh siapa, ya kan? Gue liat gini, Bang. Gue noleh. Kayak bayangan, Bang. Bayangan itu kayak pala, gondrong, rambutnya panjang gitu. Terus ada kayak jeroan gitu, Bang. Jeroan, terus kayak usus-usus. Nah, di situ tuh baunya anyir. Ada baunya tuh? Anyir, kayak itu apaan anjir gitu. Namanya gue nggak tahu ya, masih kecil ya. Gue langsung gini, Bang. Nggak ada. Terus gue jalan. Terus gue lihat kanan lagi gini. Wah, ada, Bang. Ada lagi. Bayangannya ada tuh? Ada lagi. Pas gue liat gini. Gue gini lagi nggak ada. Oke. Dari situ gue langsung gini. Terus langsung gini. 1, 2. Cabut, Bang. Gue lari. Sekencang-kencangnya tuh, Bang. Gue dari situ gue lari.
cabut, gue masih belum cerita sama orang tua gue tuh bang, sampai saat itu tuh kejadian itu. Di sini gue ada kejadian lagi tuh bang, kejadian pas sekitar gue 4 sampai 5 tahun lah, gue kontrak di situ ngontrak. Oh, udah 4 sampai 5 tahun tuh, Ya, udah lama tuh. Karena gue di situ ngontrak yang paling lama di situ bang. Tadinya ada 7 apa 6 orang tuh yang ngontrak di situ, cuma paling top-topnya tuh 3 bulan. Oke. Dari rumah gue tuh sekitar 4 atau 6 ya, 6 rumah. Iya, 6 rumah. Itu ada kejadian, ada orang meninggal bang. Oke. Orang meninggal, tepatnya itu masih muda ya orang yang meninggal. Umur 20 apa 25 lah. Kecelakaan, ya gue nggak tahu tragedinya kayak apa, kecelakaannya kayak apa. Intinya di situ setelah orang itu meninggal, itu ada kejadian. Intinya kayak jam 10 atau jam 11 malam tuh aroma di daerah situ tuh kayak aneh. Biasanya kan banyak orang nongkrong, terus orang main gitar-gitaran, orang ngopi di warkop, itu nggak ada sama sekali. Selama 2 minggu lah. Oke lah, di situ gue main tuh bang. Di saat orang-orang yang di situ nggak keluar, tapi gue keluar main sama temen gue 4 orang. Lu berempat nih? Iya. Oke. Ya intinya lu tau lah bang, anak kecil kemarin main mulu kan. Oke. Main apa lu waktu itu? Apaan aja kayak pentak umpet, batu 7 dulu tuh, ya kan, bola-bolaan malam-malam. Nah gue kayaknya lagi main batu 7 kalau nggak salah. Nah di situ gue pulang tuh bang, jam 10:30, karena emang anak SD paling jam 11 jam 10 udah panggil kan. Iya. Nah gue udah dipanggil itu mungkin, gue lupa, gue kayak udah dipanggil kayaknya sama orang tua gue. Terus gue pulang lewat gang yang sama, gang yang tadi, yang samping orang kaya. Gue lewat situ. Setelah gue lewat situ tuh ada kebun kan, yang gue bilang itu kebun. Lu tau gak bang, situ gue ketemu sama siapa? Tinggi, ya 2 meteran lah, bajunya putih, diikat sininya. Dan gue nggak tahu itu pocong, bener-bener pocong atau apa. Gue sempet kayak, wah apa nih gitu kan. Terus gue langsung ngeliatin gitu, wah pocong. Gue langsung cabut bang. Dan di saat gue cabut masuk ke rumah, gue tanya lagi sama orang tua, kenapa nak lari-lari? Ya mau main tak umpet, gitu lagi tuh. Alasan gue gitu mulu. Belum gue sebutin atau gue ngasih tahu apa yang terjadi selama yang gue alamin gitu. Itu yang pertama bang. Gue ketemu lagi waktu pas mau sholat maghrib. Tapi emang nggak ketemu kayak kemarin langsung hadap-hadapan gitu, nggak bang. Gimana kejadiannya? Kan pas setelah gang itu, gang orang kayak itu tuh langsung kayak komplek kan bang. Komplek ke kanan. Nah pas ke kanan itu tuh ada musola nih. Nggak jauh dari rumah gue tuh emang ada musola sekitar 700 meter lah, apa 800 meter. Di sebelah sini ada tiang listrik bang. Nah gue kira tuh tiang listrik emang sampingnya tuh gini, gue ngeliat gini. Lah, itu apa anjir? Terus gue tegesin lagi bang, gue jalan gini, gue gini lagi. Wah anjir tuh yang kemarin. Gue cabut tuh bang, langsung ke musola. Dia gimana, lagi diri aja berarti? Iya. Dan itu terus terjadi sampai kejadian yang paling menurut gue tuh ekstrim banget tuh. Pocong itu bener-bener kayak neror warga situ. Waktu itu pas gue habis ngaji, ya jam 5 sampai jam 5:30, tepatnya di maghrib lagi bang. Oke, di maghrib lagi. Emang kejadian situ emang maghrib mulu gitu. Oke, di maghrib itu gue ketemu lagi bang. Pokoknya gue intinya habis maghrib, gue pasti sholat. Setelah sholat itu mungkin ya, setelah sholat pulang kan? Gue pulang, lewat gang yang sama. Gang orang kaya tuh? Gang orang kaya. Gue lewat situ, pas keluar gang ada kebun. Nah di kebun bang sekarang, gue ketemu sosok yang sama, baju yang sama, diikat juga, pocong lagi. Nah, gue di situ gue nggak tahu tuh bang, dia yang ngomong itu pocong atau siapa gue nggak tahu. Intinya dia ngomong kayak gini di kuping gue ya, sebelah kiri gue masih inget banget. Dia ngomong gini, tolong. 2 kali doang bang. Denger gitu kan? 2 kali doang, sampai gue kebawa mimpi. Dan gue dimimpiin itu bilang pocong itu, tapi itu nggak pocong bang, wujudnya wujud manusia. Tapi dia ngomong gini, bang tolongin gue. Dan yang lu tahu apa? Dia suruh nolongin apa? Tangannya sebelah kirinya itu nggak ada. Kelingkingnya? Iya, kelingking ini. Itu nggak ada. Makanya dia minta tolong. Di kejadian kecelakaan itu di mana gue nggak tahu kan. Ya udah tuh. Di situ kan pas gue itu kejadian pas Senin, kalau nggak salah, iya Senin. Besoknya Selasa gue mau masuk sekolah. Nah gue pas maghrib ke rumah yang orang meninggal itu, Pak, Bu, ini sebelumnya anaknya kecelakaan di mana ya gitu.
gue pengen cari bang, itu pengen bantuin. Karena setelah kejadian itu gue cerita sama orang tuanya dia tuh banyak juga yang cerita ke orang tuanya nemuin pocong selama sebulan itu. Nah, kejadian itu di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Jakarta Barat ujung yang mau ke utara bang. Jadi dia pas muter balik, ya kan dari sini tuh kayak mobil kenceng bang, mobil kenceng, terus dia kantem trotoar buat suai sebelah kanan. Gue nggak tahu tuh di situ kejadiannya, tapi di situ gue nemu kelingking, gue rame-rame ke situ, sama teman yang lama, sebut nama nggak apa-apa kali bang? Nggak apa-apa. Rudi, gue berdua sama Rudi naik motor di malam yang sama, itu jam abis sisa lah, gue jalan ke daerah situ, Jakarta Barat ujung lah hitungannya. Itu cuma dapat kukunya doang bang, gue dapat kukunya doang. Oke, besok siang pas gue setelah pulang sekolah, gue sama bokapnya sama orang tuanya gali kuburannya bang, gali kuburan, nanam kukunya. Kukunya setelah dikubur segala macam udah selesai rapi, didoain lagi, ada ustadz. Gue balik di malam pertama, kedua sampai seminggu bahkan sebulan nggak ada kejadian lagi bang. Aman di situ. Aman di situ, gue udah sempat tenang tuh bang. Gue kira tenang, wah nggak ada lagi nih kayak teror. Ternyata di pas 2 minggu terakhir itu dapat lagi bang. Ketuk pintu ada lagi. Ketuk pintu itu ada lagi. Ya sama dengan hal yang sama, masuk lemari lagi. Orang tua gue risih kan. Terus apa kita harus selamatan lagi gitu? Kemarin aja yang teror pocong aja kamu bisa nyelesain. Berarti ini ada sesuatu di sini nih, sampai dia teror mulu ke rumah, kata gitu kan. Sempat mikir tuh bang, oh iya apa bener ya? Soalnya rumah gua nih selalu diteror, ketuk pintu mulu. Tadinya udah sempat hilang 2 tahun tuh, yang setelah kejadian selamatan udah dilaksanakan itu selama 3 hari, itu nggak ada, emang udah hilang. Ini ada lagi muncul di saat gua lagi main naik sepeda. Nah di situ tuh gua emang suka banget kayak pipis sembarangan bang. Pipis sembarangan di kebun yang gue bilang itu, depan rumah gue ada kebun. Biasa gue sering banget tuh pipis di situ bang. Nah mungkin di situ ada makhluk yang nggak senang sama gue, karena emang hidup gue diteror mulu bang. Kadang dimimpiin mulu, terus kejadian juga selalu setelah maghrib. Nah gue mikir tuh, apa ini kejadian semua yang terjadi ini gara-gara gue gitu? Maksudnya masalahnya ada di gue gitu ya kan? Gue sering kencing sembarangan atau gue ngucap kotor. Nah, setelah kejadian itu tuh bang berjalan lancar tuh. Kayak hari-hari biasa aja gitu, nggak ada kejadian lagi tuh selama seminggu apa 2 bulan. Iya, 2 bulan. 2 bulan, ya sebulanan lah. Hitungannya kayak sebulanan gitu, gue kayak mikir, wah ini tentram nih hidup. Tentram. Nah, di depan sini kan di kebun itu kan ada kayak kontrakan lagi kan ya. Kontrakannya sama, maksudnya dengan orang yang sama yang punya kontrakan. Itu ada yang nempatin bang. Emang hitungannya kayak masih baru, renovasi lah. Nah di situ tuh gue kejadian pernah tuh bang. Ada suatu momen gue masuk rumah itu bantu-bantu kan. Oke, di situ gue bantuin sampai menjelang maghrib. Disuruh istirahat tuh bang, break sholat. Break sholat kedua tuh isya. Nah pas jam 8 ngumpul bang. Orang-orang situ ngumpul. Terus kayak gue kan yang bantu-bantu dikasih makanan segala macem lah. Oke, gue duduk-duduk tuh bang. Duduk-duduk, ya cerita-cerita lah gue sama teman-teman gue. Kayak gitu gue langsung kayak ngeliat gini bang. Kayak ngeliat sosok lewat di rumah itu. Kan gue lagi di ruangan tamu ya. Nah itu sosoknya tuh lewat dari kayak wastafel yang tempat cuci piring ke kamar mandi. Serbatan hitam gitu. Wah tuh apa anjir gitu. Gue bikin merinding lagi kan, selama 2 minggu gue nggak ada teror kan bang. Iya. Gue merinding tuh bang. Aduh ini apa lagi nih. Gue nggak tahu tuh sosoknya tuh kayak gelap hitam ke kanan. Aduh ini apa nih gue gitu. Terus udah tuh gue ngobrol lagi. Setelah makanan segala macam udah selesai, ngomong berbincang tuh lah segala macam udah selesai, gue cabut tuh bang dari rumah itu. Pak, makasih pak makanannya gitu kan. Terus oh iya sama-sama semua juga makasih ya udah bantuin gitu kan. Ya udah gue masuk tuh lewat pintu depan, terus gue ke belakang. Kan jaraknya kan emang rumahnya tuh depan gue ya, samping gue kanan. Ya udah gue balik tuh bang.
Nah, di situ lu tau nggak, gue ketemu sama siapa lagi? Sosok yang di dalam tadi bang, yang hitam itu. Tingginya 3 meteran. 3 meter anjir. Sebelah kiri gue kan gini kan, dari rumah ini gue gini. Jadi gue sebelah kiri gue nih yang gue lihat. Gue ngeliat kayak gini. Wah gitu lagi gue. Gue langsung panik lagi, gue liat ke atas. Tinggi banget. Tapi gue emang orang itu kayak pengen tahu ya kan. Gue ngeliat gini sampai gue liatin gini bang. Matanya merah bang. Matanya merah kayak nyala-nyala gitu. Terus berbulu. Aja ngomong gitu. Terus gini, gue cabut sambil gue liat gini bang. Gak ada bang. Udah hilang. Gue hilang. Gue masuk ke rumah lagi. Sampai ditanya lagi sama orang tua gue. Kenapa sih lari-lari mulu kalau pulang ntar jatuh gitu? Gue masih belum cerita bang di situ. Di hari selanjutnya, gue main lagi tuh bang. Pokoknya intinya main tuh. Main, habis pulang sekolah, sebelum asar, gue main tuh bang. Main bola. Main bola, ujung-ujungnya maghrib lagi balik. Maghrib, untungnya gue lewat sebelah kiri bang. Karena gue tahu kalau rumah ini pasti gue ketemu lagi, ya kan? Gue lewat yang gang yang gue bilang itu yang orang kaya. Nah, di situ malah gue ditemuin hadap-hadapan bang, yang orang tinggi tadi itu, makhluk yang tinggi itu. Aduh, dia lagi. Gue makin gemeteran tuh bang. Di situ makin gemeteran. Karena gue nggak tahu itu makhluk apa. Terus kenapa gue mulu yang dikasih lihat, ya kan? Oke lah, gue dikasih lihat tuh di situ. Gue sampai baca ayat kursi segala macem. Masih ada bang depan muka gue. Gue sampai kayak gemeteran gitu, nggak bisa cabut. Sampai gue bener-bener kayak ayat kursi gue selesai tuh. Ayat kursi bacaan gue udah selesai, baru itu udah nggak ada bang. Itu nggak ada. Gue masuk rumah secara santai sekarang, nggak bisa, nggak kayak tadi, nggak kayak sebelumnya, terburu-buru kan. Berjalan waktu, di situ gue langsung tidur bang. Nah di situ gue mimpi. Nah yang punya sosok, yang makhluk halus besar itu, yang tinggi, itu emang penunggu rumah yang dibangun itu. Oke. Nah, dibangun itu rumah, dia nggak seneng bang dibangun secara strukturnya tuh diubah. Dia tinggal di situ udah lama. Hitungannya kayak dia tuh kayak marah bang, kayak tempat tinggal lu tuh diacak-acak sama orang. Nah, di situ dia udah lama sekitar 12 tahun apa 15 tahun tinggal di situ. Nah, di situ tuh dia ngomong kayak gini bang ke gua. Nah, tempat tinggal saya diacak-acak sama kamu gitu. Maksudnya sama anak apa ya, sebangsa manusia lah hitungannya. Dia nyebutnya kamu, mungkin kalian kali sebutannya gitu. Saya nggak senang sama rumah yang saat ini, karena di situ emang yang tinggal tuh kayak ustadz gitu bang, keagamaannya kuat. Yaudah tuh bang, di situ gue besoknya langsung nyampein ke penghuni kontrakan yang depan rumah gue itu. Pak, assalamualaikum, maaf, saya ada suatu omongan cerita. Karena saya selalu teror pak. Saya siap main daerah dekat rumah bapak, saya selalu ditemuin sama sosok itu. Terus gimana? Kok kamu bisa sih tahu gitu? Karena saya siap bertemu sama sosok kayak gitu, saya pasti dibimbing pak di malam yang sama gitu. Terus kata dia, mungkin nih kita di sini emang nggak ada selamatan, belum ada selamatan sama sekali bang. Nah di situ dia ya pas di malam Jumat itu kan waktu pas saya cerita kan Selasa malam. Nah pas malam Jumat dia langsung bikin selamatan. Gue kira hidupku udah aman tuh. Gue selama sebulan lebih tuh udah nggak ada yang teror bang, nggak ada sumpah. Kayak ketuk pintu aja sempat hilang. Normal berarti. Normal. Oh iya, gue belum cerita. Gue udah masuk ngontrak yang 6 tahun yang ke-6, hampir jalan ke 7 tahun. Nah itu di situ gue diteror tuh bang. Tepatnya itu Jumat pagi. Nah kalau misalnya kayak anak SD kan jam 10 udah balik ya bang ya. Nah gue sampai di rumah kayak beres-beres tuh bang, cuci muka segala macem, kayak mau mempersiapkan sholat Jumat lah. Sebelum sholat Jumat itu dilaksanain, gue kesurupan bang. Kesurupan. Pernah dengar nggak kesurupan di siang hari? Jarang sih. Nggak pernah kan? Kemungkinan di malam hari kan? Pagi, upacara pagi. Waduh. Anak-anak SMA kan gitu. Oh iya nih kesurupan massal. Iya, pura-pura. Padahal capek. Padahal pegel. Ya. Pingsan. Nah, ini lu siang bang. Gue di situ kesurupan. Kesurupannya lumayan lama tuh bang. Jadi pala gue, kan gue lagi nonton TV kan, gini. Tiba-tiba pala gue ada yang gini mintin gue. Mintin gue bang, gini bang. Mintin gue, terus orang tua gue nganggap ya udah main aja terus.
main-main aja terus kayak gitu. Gue memang suka bercanda kan orang tua, disangka tuh bohongan bang. Padahal beneran. Selama 10 menit orang tua gue nggak percaya, gue gini-gini terus nih. Tuh bisa bener-bener nggak bisa kepegang bang. Jadi gue diputer terus, diputer gini terus. Sampai gue bener-bener keringetan, muka gue merah. Orang tua gue langsung, kamu bener leh gitu. Dipegang. Terus diputer lagi pala gue gitu, nggak bisa bang, kuat banget. Nggak lama dari kejadian itu, gue dibawa ke rumah orang pinter. Ke rumah orang pinter, hitungannya apa sih ya? Orang pinter pokoknya yang biasa nyembur lah. Jampe. Jadi pas di orang pinter itu, pas banget tuh bang, tuh yang orang pinter itu mau cabut pergi ke mana? Masjid. Pas banget baru mau keluar rumah. Pak, tolongin anak saya gitu. Terus di motor bang. Asal lu tahu gue begini-gini bang. Jadi yang bawa motor gue, bokap gue sampai begini-gini. Emang nggak bisa nguasain, saking gue kuat, gue begini-gini mulu. Itu belok ke kiri terus pala. Kiri mulu bang. Gue begini terus. Gue sampai orang tua gue pegang gini. Jadi kayak hitungannya kayak orang ayan, padahal gue nggak ayan di situ. Lagi kesurupan. Terus orang pintar itu ngomong, ini kenapa gitu. Udah masukin tuh. Dimasukin, terus dibacain doa. Selamat bacain doa tuh lumayan lama bang. Sampai dia tuh nggak sholat Jumat. Dia megang dengan gue langsung ngerasa panas bang di sini gue. Panas banget. Cuma tuh gue masih kayak gini, pas dipegang sama dia tuh 2 kali apa 3 kali diginiin. Terus kesini, dia ngomong, bicara, baca doa gimana, gue nggak tahu. Terus gue langsung normal tuh begini. Tapi gue emang masih gemeteran bang. Saking capeknya itu kalau mungkin semuanya tuh organ tubuh gue kayak gemeter. Orang pintar itu ngomong kayak gini. Kamu tahu nggak ini anak kamu kenapa gitu? Sampai segitunya. Anak kamu sih dibilang kesurupan nih enggak. Tapi emang ada sosok orang yang pengen kenalan sama anak kamu. Terus yang orang pintar itu gue bisa tahu bang. Selama ini kamu ada kejadian apa di kontrakan kamu kada gitu. Terus orang tua saya bilang, di situ sering ada ketuk pintu pak. Selama saya 5 tahun ini diterusin diteror terus kata gitu. Nah itu. Dia pengen kenal anak kamu sampai ngetuk pintu. Oh gitu. Iya. Jawaban ketuk pintu tuh itu. Iya. Oke. Dia pengen kenal. Terus gue juga nggak tahu bang, maksudnya dia pengen kenal tuh kayak apa gitu, maksudnya faktor kenapa gitu. Udah kejadian itu, diomongnya begini sama orang pintar itu. Tapi emang gue dari situ tuh dikasih kayak botol besar air putih yang udah dibacain bang. Jadi gue harus minum air itu selama seminggu, ya biar makhluk itu tuh nggak bisa masuk ke tubuh gue lagi. Oke lah, dari kejadian itu gue mikir tuh, kan gue waktu itu kan pernah ngerenung ya. Gue mikir kenapa diri gue tuh selalu ketemu sama makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Dan gue sedangkan gue masih kecil bang, ya kan, gue nggak tahu apa-apaan. Nah, jadi setelah terjadi kesurupan itu gue jadi kayak berani. Terus gue bisa ngeliat, terus gue bisa mimpi kejadian yang akan mendatang bang. Oke. Itu hitungannya indigo kali ya? Iya. Nah, udah ke arah situ. Iya. Terus gue pernah kejadian kayak gini bang. Jadi gue pernah di suatu kejadian, gue langsung mikir kayak gini. Lah, ini yang pernah gue mimpiin anjir. Jadi sering bang kayak gitu. Terus setelah kejadian itu gue langsung ke orang pintar itu lagi bang. Sering dulu nyadar sendiri ya lah. Ini kan gue perasaan. Wah sering banget bang. Ini kok kejadian gitu. Itu gue juga belum cerita sama orang tua gue. Sampai gue udah bener-bener muak. Jadi gue kayak aneh, kok kejadian yang belum datang tuh pas kejadian itu kok sama kejadian yang gue mimpiin. Aduh apa anjir, terus nggak lama gue bener-bener enak. Gue langsung cerita tuh ke orang tua gue. Gini selama gue yang kejadian mistis itu loh. Dari yang pocong lah, genderuwo itulah, atau sosok yang besar itu. Nah itu gue ceritain tuh bang. Oh kamu pantesan. Kamu masih kecil aja udah diginiin kata gitu. Apa bener tuh yang sosok itu pengen kenalan sama kamu? Nah tapi yang sosok itu emang selain dia mau kenal sama gua bang, emang di tempat itu tuh emang kuburannya bang. Oke. Gua nggak tahu di situ tuh ada kuburan. Baru orang pintar tuh yang ngomong. Iya. Nah kan gua ke orang pintar lagi kan tuh bang, yang cerita curhat tentang gua bisa ngeliat semua yang pernah gua lihat. Tadi gua nggak pernah lihat, jadi bisa ngeliat. Setelah kejadian kesurupan. Terus kata ustadz itu atau orang pintar itu dia ngomong gini, kayaknya orang yang pengen kenalan sama kamu ngebuka mata batin kamu.
mata batin kamu, terus kamu banyak, pokoknya istilahnya kayak banyak kejadian yang nggak akan kamu tahu. Terus jadi tahu pas kamu udah mimpi duluan. Sering banget tuh bang, kayak gitu. Kayak, tapi kejadian itu kayak mungkin kayak kecelakaan kali ya, kayak kecelakaan, terus kayak, tapi kayak unsur-unsur bahagia itu nggak ada bang. Masalahnya yang gue mimpiin tuh selalu yang unsur-unsur sedih. Suram ya? Sedih. Terus ya istilahnya kayak gue tuh pengen ngasih tahu orang yang orang itu mau jalan, istilahnya kayak gue tuh, lu jangan kemana-mana loh, jangan lewat sini gitu. Maksudnya istilahnya kayak pengen gue kasih tahu gitu orang, tapi gue nggak bisa bang, karena gue nggak berani, terus takut orang itu juga marah sama gue. Tuh sering banget kayak gitu. Sampai kejadian itu tuh pas banget kejadian itu temen gue yang ngalamin, dia ngalamin kecelakaan tuh bang, tapi emang kecelakaannya nggak bener-bener parah ya, cuma kayak beset-beset doang. Nah itu pas gue jalan ke tempat kecelakaan tuh yang nolong dia tuh sama kayak yang gue mimpiin. Persis ya? Persis banget. Lah ini yang gue mimpiin anjir gitu. Kayak gitu, wah ini bener ini. Ini emang gue emang ada gitu. Setelah kejadian itu gue mikir nih, berarti bener nih yang dibilang sama orang pintar itu. Gue udah dibukain mata batin. Setelah kejadian itu gue ngomong kayak gini, apakah gue di kontrakan itu aman ke depannya apa enggak? Terus kata orang pintar itu ngomong gini, kayaknya kamu lebih baik pindah deh. Pindah, karena di situ tuh rezeki kamu ditutup. Oh, dia bilang gitu. Emang bener sih bang, kayak bokap gue pernah tuh dari kerjaan yang satu ke kerjaan kedua, pernah diberhentiin secara tidak hormat lah hitungannya. Nah, habis itu mungkin gue mikir, wah apa ini bokap gue gara-gara ini gitu. Terus yaudah, terus kata orang pintar itu, yaudah kamu pindah aja secepatnya, karena di situ kamu rezeki satu ditutup, dua ada yang mau kenal sama kamu, sedangkan kamu kayak imannya kuat kali ya. Nah imannya kuat, abis itu yaudah tuh bang, nggak pernah ada lagi kayak gitu. Setelah kejadian itu, gue pindah tuh bang dari rumah yang ini ke rumah yang sebelumnya bang, karena rumah yang sebelumnya tuh udah jadi, maksudnya kan emang tadinya kan suruh pindah karena pengen direnovasi kan. Nah gue balik lagi ke rumah itu, yaudah tuh bang, bener-bener aman, hidup gue udah kayak orang yang biasa, normal. Tapi dari kejadian semua yang dikontrakan sebelumnya, gue dapat banyak hal bang. Ya mungkin kayak gitu sih bang ceritanya. Ini di daerah mana sih Jakarta Barat ya? Selipi tepatnya. Selipi, oke. Nggak apa-apa, Selipi kan luas. Iya. Oh, di Selipi. Dan lu pernah nggak main lagi ke daerah Selipi situ? Sering banget. Daerah kontrakan lama lu ketemu teman-teman kecil lu pernah? Sering. Rumah itu masih ada? Masih ada? Tapi bentuknya nggak. Oh, bentuknya udah beda? Udah diluasin. Oh, tapi terus, masih ada ya? Terus yang kebun yang depan gua itu udah nggak ada bang. Kontrakan semua. Udah jadi bangunan? Kontrakan semua. Udah dibisnisin dong? Terus yang bangunan yang dihuni sama makhluk yang besar itu udah dibikin 2 rumah. Konsepnya sama dengan konsep yang kontrakan sebelum direnovasi. Bentuknya bersama, tapi dijadiin 2 rumah. Daerah situ kan daerah padat ya? Padat bang. Daerah padat itu? Misalnya kontrakan kosong sekitar 1-3 hari. Kisi bang. Kayak padat segitu aja? Padat. Iya. Dia kemarin dapat cerita juga tuh dari Kemanggisan tuh ya kan? Oh Kemanggisan. Kemanggisan daerah situ juga, padat, komplek-komplek, iya pokoknya perumahan pemukiman padat. Kejadian horor gila banget kata gua. Banyak bang. Maksudnya nyempil aja loh, setan-setan itu ya di keramaian ya, gila juga. Oke emang. Ini ada lagi nih, dapat dari daerah situ lagi. Dan yang itu gang orang kaya masih ada, gang samping rumah orang kaya. Rumah orang kayanya udah diperkecil. Jadi gangnya tuh udah nggak ada bang, ditutup sama rumah. Nah rumah gua kan rumah gua ya. Jadi tuh di dalam gang itu kan gua bener-bener nian kan, samping gang percis. Nah ini baru rumah orang kaya. Nah tuh jadi langsung ditutup sini bang. Dirapetin. Rumah orang kayanya karena lagi. Yang itu yang gue bilang tadi sama orang pintar tadi, di situ ada suatu kuburan. Jadi yang rumah ini tuh agak digeser. Jadi biar kuburan itu kok nggak ditepatin pas di atas rumah. Oke. Jadi dikasih ke gang dikit. Nah itu jadi yang tepatnya tuh yang kayak kuburan itu tuh pas depan rumah sekarang. Tapi emang kuburannya emang udah nggak ada bang. Kuburan lama, nggak tahu itu kuburan siapa.
Mantau juga lu berarti ya ke sana ya. Sering bang, sampai saat ini. Masih sering main. Ya. Iyalah ketemu teman-teman lama kan. Ketemu teman-teman kecil. Berarti total berapa lama lu di situ? 7 tahun. 7 tahun ya. Dari 6 orang yang sebelumnya cuma 3 bulan, top-topnya 3 bulan tinggal di situ. 7 tahun. 7 tahun. Dari, ya itu sampai SMP berarti tuh kalau gue ya SMP kelas ya sampai lulus. Sampai lulus SMP. Sampai lulus. Karena kan gue kejadian tuh pas kelas 4, pas 4 mau ke 6, 4 ke 5. Iya, berarti sampai SMA lu itu. Sampai udah SMA kelas 1. Baru lulus tuh gue cabut. Iya. Pas sih waktunya. Oke, berarti ini kejadian-kejadian horor yang lo alamin di kontrakan secara nggak langsung ngerubah hidup lu lah ya. Ngerubah hidup lu sampai sekarang nih berarti. Sampai sekarang bahkan lu masih sering kayak gitu, sering sampai sekarang bang. Dapat gambaran ke depannya itu masih sering. Dilewat mimpi misalnya ini gini, ini nanti lu bakal gini bang, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Terus satu lagi, setiap gua ke tempat yang baru atau ke tempat yang kayak misalnya gua lagi main nih ke daerah Bintaro atau ke rumah temen gua, pasti gua ngerasain di situ ada. Oh, kayak lu kesini ada nih? Ada ngerasain? Oh, anjay. Serius. Tadi udah bilang sama kakaknya. Oh iya, di mana? Ada. Di deket, yang di depan kamar mandi tuh. Oh, di ruangan di itu ada. Iya di situ. Depannya pintu, depannya dapur tuh ada pintu kayaknya deh. Itu kamar gua. Iya di situ. Ada satu. Itu kamar gua dong. Ada satu ya di situ ya. Iya. Tapi dia nggak ganggu sih. Apaan ganggu itu dia? Kadang. Tahu deh. Iseng emang. Pokoknya intinya ada. Iseng ya itu. Yang di situ. Di tas badminton gue digubrak-gubrakin, dijatuh-jatuhin, ganggu itu. Dan udah semua berarti diceritain ya dari awal lu kontrak di situ sampai lu pindah. Udah bang. Dan pindahnya memang benar-benar berarti karena gangguan horor yang terjadi di sana nih. Parah. Itu rentetan dari tahun ke tahun. Tadinya juga gue nggak percaya di Jakarta ada hal kayak gitu bang. Cuma di mana aja ada. Kan kita nggak tahu bang. Iya sih. Berarti itu hantu metropolitan. Yoi. Canggih. Yoi. Hantu kota. AI. Yoi. Kan kalau di desa hantu desa. Ini hantu metropolitan. Ini thank you banget ya udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gua. Pokoknya lancar terus gawean, sehat selalu dimanapun lo berada. Amin. Dan buat yang udah nonton nih, yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like videonya. Yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget. Gue berkali-kali ngingetin caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Itu langsung nyambung ke WA kita. Oke. Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Mas Dan juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.